Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalian kita bisa melanjutkan acara kita. Bisa bertemu kembali di masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu menyemak. Kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran yang insyaallah hari ini kita jadi satu kelas namanya, yaitu kita akan membahas lanjutan dari tadabbur yang atau tafsir yang bulan lalu kita selenggarakan. Dimana bulan lalu surat Al-Muha dan hari ini kita akan kaji surat Al-Muha. Kita sampaikan salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak semua kita yang hadir di sini dan keluarga kita bisa terkait dengan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Semuanya sudah hafal? Surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Silakan dibaca terjemahannya. Alam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ya. Alhamdulillah kita sudah baca surah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari surah ini. Amin. Ini salah satu surah yang membahagiakan. Lanjutan dari surah yang dan secara makna, secara kandungan nyaris surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh ini seperti satu kesatuan dengan surah Ad-Duha. Di akhir-akhir atau pertengahan dari surah Al-Duha kita sudah baca kemarin, alam yajidka yatiman fa'awa. Di situ Allah SWT mengingatkan Rasulullah dengan berfirman kepada untuk Rasulullah dengan lafaz alam, ya kan? Kalimat negasi, pertanyaan negatif. Bukankah seperti itu ya? Alam. Nah, sekarang dilanjutkan di surah berikutnya. Alam nasyrah. Kemarin alam yajidka yatiman fa'awa dan seterusnya. Kalau sekarang alam nasyrah laka sadrak. Jadi bisa
bisa kita pahami sebetulnya secara makna bisa bersambung. Jadi makanya kalau ada imam biasanya baca Al-Duha di rakaat pertama, rakaat keduanya asyarah itu nyambung gitu. Emang secara makna, secara isi kandungan isinya emang satu kesatuan. Ya, surah atau surah asyar artinya kelapangan. Apa bahasa Indonesia ya, kelapangan. Bahasa Jawanya jembar ya. Lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Sudah tulis ya? Alam nashrah. Lam ini negasi, tidak menjazmkan yang kalau ini susunannya kalimat atau kata mudhari, fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Tapi begitu disambungkan sebelumnya dengan lam maka dia menjadi Ilman. sesudah. Kalau nasroh sendiri kami melapangkan bagimu saudara yaitu dadamu. Pada siapa? Pada Rasulullah. Tapi tentu saja bahwa setiap kita pada Rasulullah kecuali yang taksis yang khusus untuk beliau, maka pada umumnya apa yang menjadi khitab kepada beliau adalah untuk kita semuanya para umat. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Kalau nashrah kami melapangkan untukmu yaitu dadamu, maka kalau alam ini apakah? La, tidak. Tapi kalau digabungkan, bukankah kami telah menjadi begini? Bukankah kami telah melapangkan untukmu yaitu dadamu, wahai Nabi? Ya. Jadi ini Allah SWT sebenarnya ingin menegaskan atau mengingatkan pada Rasulullah dan kita semuanya umatnya bahwa maksudnya pada beliau bahwa sungguhnya Allah itu telah melapangkan dada beliau sebelum beliau minta. Nah, di Al-Quran kita tahu salah satu doa yang sering kita baca ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu doanya siapa? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa supaya mendakwahi Fir'aun, ya, maka Nabi Musa butuh bekal untuk menghadapi tugas yang Allah berikan pada beliau. Maka bekal yang beliau minta, Nabi Musa minta pada Allah adalah yang pertama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa, Rabbi shrah li, lapangkan dadaku. Dalam menghadapi tugas yang Allah bebankan kepada beliau, Nabi Musa minta dilapangkan dadanya oleh Allah SWT agar beri sukses dalam menjalankan misi. Wa yassir li amri, ya Allah, mudahkan urusanku. Apalagi Nabi, Rasul, para pemimpin, setiap para pemimpin, apalagi Nabi dan Rasul itu punya beban dan ujian yang jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang biasa. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka Allah berikan dia beban ujian yang lebih tinggi pula. Maka ujian yang paling tinggi itu adalah ujian yang dialami yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sesuai dengan tingkatan atau makhluk. Ya.
Dan untuk menjalankan amanah tugas yang Allah berikan kepada beliau, maka Rasulullah, juga Nabi Musa dan juga nabi-nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain itu butuh bekal. Nah, bekal yang utama itu adalah ke lapangan dada. Lapang dada. Kenapa? Karena kalau lapang dada, beban yang berat, masalah yang banyak, menghadapi kaumnya, menghadapi orang-orang yang dipimpin, menghadapi orang yang memusuhi beliau, maka beban-beban itu, ujian-ujian itu menjadi terasa ringan. Tapi bagi orang, ya, bagi orang yang dadanya sempit, dia tidak punya kelapangan dada, maka ujian-ujian tersebut jangankan dari orang yang memusuhi dia, bahkan masalah yang remeh-temeh yang kecil pun menjadi besar, yang menyebabkan dadanya menjadi sempit. Kalau dada sudah menjadi sempit, hati nggak tenang, hidup nggak tenang, mudah stres, gitu kan? Padahal masalahnya sebetulnya sepele, kecil sebetulnya, tapi karena dia sudah dadanya sudah sempit duluan, menghadapi orang, menghadapi tetangganya, menghadapi omongan temannya, sebetulnya sepele, tapi dia baperan, dadanya sempit, ya kan? Maka masalah yang kecil sebetulnya yang bukan masalah bagi orang lain, bagi dia masalah besar. Dia tidak bisa tidur, ya kan? Mikirin, ya kan? Jadi susah makan, ya kan? Akibatnya apa? Akibatnya masalah yang kecil jadi besar, kehidupannya jadi berantakan, ya kan? Padahal sebetulnya bagi orang lain yang punya kelapangan dada, yang punya syarhus sadr, dia itu sebetulnya bisa menghadapinya dengan senyuman, biasa aja sebetulnya. Nah, inilah pentingnya asyarh atau al-insyirah, kelapangan dada dalam menghadapi ujian, dalam memikul beban yang berat. Apalagi semakin tinggi seseorang, semakin tinggi beban yang dipikul, semakin tinggi tanggung jawabnya. Dia punya banyak orang-orang yang menjadi bawahannya, tanggung jawabnya, ya kan? Jadi masalah bisa datang dari apa yang dia pengikutnya, juga terkadang bahkan juga dari orang-orang yang memusuhinya. Untuk Rasulullah kita tahu ujian-ujian yang dibebankan oleh umatnya pada beliau, julukan-julukannya luar biasanya. Rasulullah itu mendapati bulian yang luar biasa dari umatnya, dari kaumnya pada saat itu, kafir Quraisy di Mekah, ya kan? Bukan cuma fisik, non fisik juga, jadi dua-duanya. Setiap hari lewat diludahin, dikasih kotoran, ya kan? Fisik tuh, non fisik juga, jiwanya juga dihantam sama kaum, luar biasa. Dituduh kadzab, apa kadzab? Pembohong. Padahal sebelumnya mereka menjuluki Rasulullah al-amin. Kok tiba-tiba jadi kadzab? Gara-gara menyampaikan, ayo sembah Allah, ayo ikut aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Gara-gara ikut itu, gara-gara menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Rasulullah dirubah julukannya dari sebelumnya al-amin menjadi al-kadzab. Dijuluki sahir, tukang sihir, dijuluki majnun, orang yang gila. Apalagi pada saat Isra Mi'raj itu, ya kan? Nah, udah sesuatu yang di luar akal mereka, udah tambah menjadi bulian yang mereka sematkan untuk Rasulullah. Maka itu menjadi beban tersendiri bagi Rasulullah. Ya, maka Rasulullah butuh bekal supaya kuat menghadapi itu semua. Demikian juga kita semuanya, kalau ingin kuat menghadapi apa yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, maka kita butuh yang namanya syarhus kelapangan dada. Ya. Maka ini adalah kalau Allah sudah melapangkan dada pada kita, khususnya ini pada Rasulullah, maka itu merupakan pengingat dari Allah agar apa? Agar beliau ingat itu dan bersyukur pada
Allah, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Berarti sudah, ya kan? Bukan, berarti sudah. Kalau tidak dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kuat Rasulullah. Memikul beban enggak akan kuat. Karena yang mengangkat beban yang tinggi itu adalah yang berat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu ada dua penafsiran tentang asyar itu, dan dua-duanya itu sesuai. Jadi ada dada yang dimaksud adalah, Ibnu Katsir menceritakan tentang riwayat ketika malaikat membelah dada Rasulullah ketika peristiwa Isra. Itu berarti makna asyar dada secara fisik. Ya, jadi dadanya secara fisik. Fisik itu namanya fisik. Ini misalnya contohnya di peristiwa Isra. Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, malaikat membelah dadanya Nabi, dibuang kotoran-kotorannya secara fisik. Diceritakan di peristiwa, di hadisnya banyak sekali. Saya nggak akan bacakan, bisa dibaca sendiri. Kisah tentang sebelum Rasulullah dimi'rajkan. Jadi sebelum waktu Isra, sebelum diberangkatkan itu dibelah dadanya dulu oleh malaikat dan dibuang semua kotoran yang ada di dadanya, semua sifat-sifat yang syaitan dihilangkan, dibersihkan dari dadanya, dan itu terlihat oleh ada hadis yang menyebutkan bahwa ada bekas jahitan di dadanya. Istirahat. Namun yang kedua yang lebih populer ini juga disampaikan juga oleh Al-Katsir bahwa yang dimaksud dengan syar sadr itu adalah secara makna. Nabi itu adalah bukan dada secara fisik, tapi dada maksudnya adalah ketenangan, kebahagiaan, keimanan, itu maksudnya. Jadi secara maksudnya bukan dada secara fisik ini. Kalau lapang secara fisik kan berarti dadanya tambah lebar ukurannya, gitu kan? Ya kan? Bukankah melapangkan dada itu berarti lapang tambah lebar? Itu fisik, ya kan? Ya kan? Kalau kita maknanya seperti itu. Tapi kalau maknawi itu maksudnya secara makna yang bukan fisik. Yang maksud lapang itu adalah kekuatan untuk menghadapi problem, kesanggupan untuk memikul beban yang berat. Maka itu mengandung balaghah di situ. Mengandung balaghah. Karena bahasa-bahasa Al-Qur'an itu banyak balaghah. Misalnya disebutkan di sini alam nashrah laka sadrak, ya, kinayah alam nashrah laka sadrak kinayatun 'anis surur wal inbisar. Itu adalah kinayah, kiasan tentang as-surur, kesenangan, kebahagiaan. Jadi makin lapang itu berarti makin bahagia seseorang. Makin sempit dadanya itu makin stres. Maksudnya begitu. Kinayah itu bahasa Arab, di balaghah namanya kinayah. Kiasan, istilah kiasan. Mirip-mirip dengan tasbih, perumpamaan atau penyamaan sesuatu dengan yang lainnya. Ini kinayah di dalam balaghah. Nah, dengan demikian maka Rasulullah itu ingat, kita harus ingat bahwa Allah itu telah memberikan pada kita itu nikmat yang banyak. Kalau yang sebelumnya itu Al-Qur'an itu nikmat lebih orientasinya pada nikmat zahir. Yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahda wajadaka 'ailan fa'awna, lebih banyak ke zahirnya. Maka kalau di sini lebih banyak ke nikmat-nikmat yang sifatnya batin, kebatinan atau batin, nikmat-nikmat yang sifatnya tidak terlihat secara kasar. Nah, lapang dada, senang itu kan enggak terlihat, ya, tapi refleksnya bisa terlihat oleh kita semua, ya.
tapi sebenarnya kesenangan. Senang itu nggak bisa dilihat sama. Ya kan bukan benda fisik ya. Ya, oke. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya, wa wada'na 'anka wizrak. Yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Dan wada'na kami angkat darimu wahai Nabi wahai Rasul wizraka. Wizraka itu juga ada khilaf antara ulama tafsir dalam maknanya wizraka tersebut. Yang pertama, wizrak ini di Al-Quran itu banyak ayat yang disebutkan dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Wizra itu diartikan sebagai dhanbu, yaitu dosa. Kalau dia adalah dosa, dan telah kami angkat dari dosa. Jadi Allah telah mengangkat dosa Rasulullah Muhammad SAW, dan ini disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ini dikorelasikan dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fathan mubina. Lanjut. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Gitu kan? Dan yang kedua, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ma taqaddama min dzambik wa ma dosa yang akan datang, dosa yang lalu yang sudah diperbuat maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi semua dosanya Nabi, kalaupun pernah melakukannya sebelumnya sudah diampuni, yang akan datang kalaupun melakukannya diampuni. Maka Rasulullah itu maksum terjaga dari dosa karena sudah diangkat dosanya. Jadi udah nggak punya dosa lagi. Kalaupun sebelumnya pernah melakukan dosa, seandainya pernah melakukan dosa kesalahan, maka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau diartikan sebagai wizrak sedang, dan ini disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud di situ wada'na 'an wizrak semakna dengan firman Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, yang berarti bahwa wizrak tersebut adalah dosa. Maka Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau. Itu nikmat yang besar. Dadanya sudah dilapangkan, sudah dibersihkan ya dari iri, dari dengki, sehingga lapang dadanya beliau dalam mengikut masalah, mengikut beban. Dosa-dosanya diampuni, semuanya yang telah lampau, yang akan datang semuanya diampuni. Maka ini nikmat yang sangat besar bagi seseorang yang ketika Allah SWT mengampuni dosa-dosa. Kalau Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, maka itu nikmat yang luar biasa, yang paling besar. Sudah nggak ada masalah yang lain sebetulnya. Nggak ada masalah lagi yang lain kalau Allah itu sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Karena masalah yang apapun itu, kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, selesai sudah. Enak kita hidup kita. Karena hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Yang di situ hidup kita selama-lamanya. Kalau Allah ampuni dosa-dosa kita, sudah nggak ada masalah di dunia ini, sudah nggak ada masalah. Udah kecil semuanya, ya kan? Maka ini yang kita harapkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah lapangkan dada kita, ya. Allah ampuni semua dosa-dosa kita, ya seperti itu. Ya. Bisa juga wizra tersebut yang dimaksud adalah karena kedudukan beliau sebagai Rasul yang umatnya sampai akhir zaman, maka yang maksud juga adalah beban dakwah yang beliau pikul
itu sudah diangkat bebannya oleh Allah Subhanahu. Yang seandainya itu dipikul oleh orang biasa, maka orang biasa tidak akan mampu untuk memikulnya. Tapi karena Rasulullah yang melaksanakannya, sudah diangkat oleh Allah SWT beban dakwah tersebut seberat apapun, maka menjadi terasa ringan bagi Rasulullah SAW. Walaupun pada saat menjalaninya ya berat. Tapi karena Allah bantu, Allah tolong, maka Rasulullah bisa melalui itu semua. Beban berat apapun, kalau Allah tolong, selesai masalah. Jadi kalau Allah tolong, Allah bantu kita punya masalah, selesai kalau Allah bantu. Tapi kalau Allah tidak bantu kita, maka masalah itu akan berkelanjutan terus. Nggak ada habisnya. Habis ini lagi, bikin hidup jadi sumpah, stres, sempit. Itu ya. Wada'na 'anka wizrak. Ya. Wizrak. Nah. Kalau ini dimaknai sebagai dosa. Beban atau taklif. Beban dakwah kalau ini menjadi kalau ini diartikan sebagai dosa, Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Rasulullah itu setiap Nabi dan Rasul itu dijaga maksud dari dosa. Yang dimaksud adalah dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa yang tidak terkait dengan penyampaian Allah. Karena setiap Rasulullah itu tidak mungkin berbohong. Semuanya terbenar, semuanya amanah. Maka tidak mungkin Rasulullah dan Rasul semuanya itu melakukan tadlis, melakukan kebohongan, melakukan khianat, tidak menyampaikan wahyu, tidak mungkin. Kalau itu dilakukan, maka itu menjadi dosa besar. Itu tidak mungkin, itu yang maksud. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin, itu bisa terjadi. Nabi Adam pernah kan? Pernah. Nah, pernah ya. Dan itu masyhur. Walaupun kita harus memandang positif, bahwa kita itu bukan keturunan pendosa, tapi keturunan orang yang bertaubat. Jadi kita pandang dari sisi positif, dari taubat, bukan dari pernah melakukan kesalahan, dari kesalahannya, tapi dari taubat. Karena yang penting bagi seseorang itu adalah apa sikapnya terhadap apa yang sudah dilakukan, bukan apa perbuatannya sendiri, tapi apa sikapnya ketika melakukan sesuatu. Kalau kita bersikap setelah kita melakukan ibadah, sikapnya adalah ujub, merasa lebih baik, maka tadi ibadah tadi menjadi rusak, ya kan? Tapi setelah habis sholat, kita istighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita menyadari kekurangan kita tadi ibadah, makanya kita istighfar kan habis sholat. Nah, maka ibadah tadi itu, sikap istighfar kita setelah ibadah itu adalah sikap yang bagus. Maka sholat kita insya Allah itu diterima oleh Allah. Amin. Kita sikapi dengan istighfar. Ya Allah, tadi sholatku nggak sempurna. Saya masih banyak ingat hal yang lain di luar sholat. Tadi aku telat. Bacaanku nggak sempurna. Banyak tajwidku nggak sempurna. Istighfar di sholat. Astagfirullahaladzim. Padahal habis sholat, bukan habis maksiat tuh, bukan. Ya, bukan berarti kok istighfar habis sholat. Emangnya habis sholat maksiat? Bukan. Enggak mesti habis maksiat, enggak. Tapi kita menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna, belum sempurna, banyak kekurangannya. Karena yang sempurna hanya Allah SWT. Lalu kalau habis melakukan dosa, disikapi dengan taubat, bagus enggak? Bagus. Jadi
Yang penting itu apa sikap kita terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukan juga dengan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam yang kita pandang pada sisi positif, bahwa beliau adalah Nabi yang bertaubat atas dosa-dosanya, fataba alaihi, dan Allah menerima taubatnya. Ini yang penting. Jadi kita itu keturunan Nabi yang bertaubat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, disandingkan kepada Nabi Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam, pada manusia maksudnya kita semuanya disandarkan pada bani Adam karena pernah melakukan kesalahan, ya kan? Khata'un, setiap anak Adam. Wa khairul khata'in at-tawwab. Ini masyhur ya. Kullu bani Adam setiap keturunan Nabi Adam adalah orang baik, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berdosa adalah orang yang ya. Tadi ya, alladzi anqadha wa wada'na 'anka wizraka. Wizrak ini disifati dengan jadi setiap dosa itu, kalau ini dimana dosa, setiap dosa itu membebani punggung, menjadi beban bagi punggung kita. Kalau kita memikul beban itu apa namanya, berat, sehingga efeknya itu ke punggung, ya kan? Kalau memikul kan di punggung. Nah, demikian juga beban dakwah berat, itu efeknya di punggung. Nah, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa beban tersebut, anqadha di mana apa di situ? Memberatkan punggung. Ya. Maka kalau dipanai dosa, setiap dosa itu bagi orang yang beriman, itu menjadi berat bagi punggung kita, menjadi beban berat. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Bagi orang yang soleh, dosa yang sedikit itu jadi berat. Kepikiran, walaupun itu dosa kecil, walaupun itu biasa sebetulnya dosa kecil, tapi orang yang beriman memandang dosa itu seperti dia duduk, Rasulullah kata Ibnu Mas'ud, seperti duduk di bawah jibal, di bawah gunung yang tinggi. Jadi al-mu'mina yara dzambahu kanahu qa'idun tahtal jibal. Orang mukmin itu melihat dosanya seakan-akan dia itu duduk di bawah gunung yang besar, yang dia takut dosanya tersebut seperti gunung itu menimpanya, walaupun dosanya kecil. Orang mukmin begitu. Banyak para nabi, para rasul, dosa sekali, kesalahan sekali, dalam tanda kutip kesalahan sekali, langsung bertaubat. Karena itu satu dosa dia memikul beban yang berat di punggung mereka. Beda dengan orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang biasa melakukan kesalahan, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu, kata beliau tersebut, dia memandang dosa-dosa tersebut seperti lalat kalubari, seperti lalat yang marru ala ain, yang dia lewat saja di depan mata, habis itu dikibas, itu lagi lewat lagi dosa gitu. Jadi kecil, memandang seperti kecil, sehingga dia itu terbiasa untuk melakukannya.
Nah, orang mukmin memandang dosa itu seperti sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Ya, walaupun itu sebetulnya dosa-dosa kecil. Nah, itulah bedanya orang-orang yang mukmin dengan orang-orang yang fajir, yang fasik, yang munafik. Semoga Allah SWT jaga kita ya dari hal yang demikian supaya hidup kita itu merasa setiap melakukan dosa merasa bahwa itu akan membawa kita sehingga kita terdorong untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang yang punya kedudukan tinggi, yang biasa melakukan kebaikan, ya, apalagi para nabi, itu ada istilah ini, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrab. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrab. Jadi kalaupun itu dosa oleh para nabi, oleh Rasulullah, kalaupun itu dosa sebetulnya biasa saja. Ya, bagi beliau sebetulnya biasa. Di pandangan kita itu biasa, tapi dianggap dosa. Ya. Kalau orang biasa nggak ke masjid, terus ke masjid sekali telat misalnya, sholat zuhur jam 3 misalnya, asar jam 3, dia nggak pernah ke masjid, bagus nggak? Sebenarnya nggak pernah, bagus kan? Bagus, masih ngerjain. Iya kan? Dan bagi yang biasa ke masjid itu bagus nggak? Nggak bagus. Jadi bagi orang yang mulia itu bisa menjadi jelek. Padahal itu bagus bagi orang yang biasa-biasa. Padahal pekerjaannya sama ya, pekerjaannya sama. Bagi orang miskin, nggak punya duit, ngasih sedekah misalnya, ketika diumumkan ngasih sedekah, orang miskin nih, dia nggak punya duit, 1.000 ngasihnya, dia miskin, bagus nggak? Bagus. Bagus, orang miskin nggak punya duit tapi dia berusaha untuk bersedekah, 1.000 rupiah. Orang kaya raya sedekahnya 1.000, kebangetan. Bagus bagi dia, nggak bagus bagi itu. Itu namanya istilahnya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrab. Dan demikian juga hal-hal yang biasa sebetulnya bagi kita. Nabi pernah abasa wa tawalla, pernah begitu Nabi, ya kan, ditegur oleh Allah SWT. Pernah itu mukanya itu tidak menyenangkan. Nah itu dianggap kesalahan. Kalau kita kan sering gitu. Bermuka masam pada seorang, pada tangga, pada istri, ya kan sering kita gitu. Bagi Nabi sekali begitu ditegur oleh Allah, seakan-akan kesalahan yang besar, seakan-akan, sehingga sampai turun surat. Walaupun dalam menegurnya sangat-sangat halus Allah SWT, ya, tidak menegur langsung, tapi pakai orang ketiga. Abasa wa tawalla, dia telah memalingkan muka, bermuka masam, dia ya, enggak menegur beliau langsung, tapi pakai orang ketiga. Padahal maksudnya adalah beliau Rasulullah. Jadi itu halusnya sindiran Allah pada Rasulullah. Ya kan, itu contoh kalau itu dianggap sebagai dosa, contoh ya. Tapi dalam hal wahyu tidak pernah. Ya. Dan itu pun sebetulnya kecil. Ya. Itu menjadi apa namanya? Al-Qadullah. Setiap dosa, kesalahan itu membebani punggung. Menjadi Al-Qadullah. Kalau para nabi kisah-kisahnya banyak pula yang pernah melakukan dalam tanda kutip kesalahan. Tadi Nabi ada pernah ya memakan buah kurdi yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi Musa tak sengaja pernah membunuh. Di surat Al-Qasas itu. Kau kazabu Musa wa alaihi. Enggak sengaja sebetulnya, cuma melerai gitu ya. Melerai dua orang yang berantem, ke hantam itu udah mati. Nabi Musa memang tenaganya luar biasa. Nabi Ibrahim pernah melakukan hila atau tawriyah, ya kan? Nah, itu dianggap dalam tanda kutip kesalahan. Padahal itu ya bagi kita ya nggak kesalahan sih.
Itu kadang-kadang bahkan Nabi Ibrahim, qala kabirum hadza fasaluhum in kanu yantiqun. Siapa yang bunuh ini? Siapa yang merusak patung-patung ini? Nabi Ibrahim bilang apa? Qala kabirum hadza, itu yang coba aja tanya kalau dia bisa berbicara gitu. Coba aja. Kan biar bisa berpikir maksudnya. Kaumnya itu bisa pikir. Oh iya ya. Tidak bisa ngomong dia. Kan bisa berpikir maksudnya gitu. Jadi dianggap tanda kutip kesalahan. Sehingga dengan itu di masyarakat nanti umat manusia minta syafaat pada Nabi Ibrahim, gak sanggup beliau gara-gara itu. Saya pernah melakukan ini. Ya. Hasanatul amrar sayyi'atul muqarrabin. Nah, kita sering juga biasa melakukan berbicara tentang sesuatu yang disalahpahami oleh lawan katanya, ya kan? Sebetulnya kan kita nggak bohong, disalahpahami oleh lawan katanya, kan banyak sering gitu ya. Ya nggak salah sih, kan salahnya dia, salah paham. Ya kan? Salahnya dia, salahnya kamu salah paham. Kan maksud saya bukan itu. Sekarnes gitu. Alladzi alqahu dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami angkat bagimu dzikroka, penyebutanmu. Nama Nabi itu, nama Nabi Muhammad itu adalah nama makhluk yang paling sering disebut, yang paling masyhur di muka bumi, di dunia ini, dunia wal akhirah. Nama makhluk yang paling sering disebut. Saat ini kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terus tidak pernah berhenti. Sekarang kita diam, teman kita di belahan bumi yang lain ada. Setelah ada sholat, dia sholat baca sholawat, terus begitu. Nggak pernah sedikit pun terlepas nama Nabi Muhammad disebutkan. Nggak pernah. Belum lagi orang yang rajin baca sholawat setiap harinya. Ya, sehingga ketika nama Allah disebut, nama Rasulullah disebut, terus begitu. Nggak pernah. Warfa'na laka dzikrak. Maka Nabi Muhammad namanya adalah diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menjadi mulia beliau bagi kita semua, bagi umat. Dan tidak ada nama selain beliau, ya. Bahkan kehidupan pribadinya yang diceritakan turun temurun dari beliau oleh sahabat, tabi'in terus diceritakan. Tetek bengeknya tentang kehidupan pribadi beliau, sampai di dapurnya, di kamar mandi, pernah mandi sama istrinya, diceritakan itu. Makan beliau, minum beliau, diceritakan sampai sekarang. Terus gak ada yang seperti itu. Mana ada perilaku, perbuatan seseorang diceritakan turun temurun, mana ada? Selain Rasulullah yang sempurna, terus sampai kemudian dikaji sanad rangkai dalam menceritakan kisah, menceritakan tentang perbuatan, perkataan, dan juga ketetapan Nabi. Sudah diteliti, ini sahih, ini enggak, ini yang menceritakannya suka bohong, sampai jadi hadis ini musnad. Itu merupakan nikmat bagi Rasul. Jadi semuanya nikmat yang sifatnya bawah. Habis itu fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ini penekanan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yusra, terdapat kemudahan. Kemudian di sini ada lagi inna ma'al usri
yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada dua kata yang sama. Al-yusra, di sini yusra. Kaidahnya gini, kaidahnya. Ini pakai al, ya kan? Ini pakai al. Al itu dalam bahasa Arab namanya tanda makrifat. Kalau ini tanwin itu namanya tanda nakir. Makrifat itu apa? Makrifat itu telah diketahui. Nakirah ini masih umum, belum diketahui. Umum. Kaidahnya gini. Kalau ada dua kata yang ma'rifat, maka yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Oke, maka yang pertama dan yang kedua itu yang pertama dan kedua itu tertentu, itu sama. Itu sama. Karena makrifat tidak diketahui. Kalau bagaimana? Kalau yang pertama makrifat dan yang kedua makrifat, maka itu maksudnya adalah kalau nanti maka satu tidak sama dengan ini. Maka sebetulnya al-usr di sini sama dengan yang di sini. Sedangkan yusr di sini tidak sama dengan jadi penerjemahannya yang paling pas itu sesungguhnya bersama kesulitan tersebut. Tersebut itu diketahui maksudnya makrifat. Diketahui tersebut terdapat kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan tersebut terdapat kemudahan berikutnya. Karena ini dan ini sama, ini dan ini berbeda, ini sesuatu yang lain. Ini sama dalam kaidah bahasa Indonesia. Misalnya gini, seseorang datang ke masjid, diketahui nggak? Kata ada seseorang yang datang ke masjid, nggak diketahui, itu namanya nakir. Terus kalau bilang orang tersebut lalu berwudu, orang tersebut lalu berwudu, maka orang tersebut itu adalah makrifat. Udah diketahui, ada tersebutnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu pakai the, kayak the ya. The itu berarti makrifat bahasa Inggris. Kalau pakai dalam bahasa Arab pakai makrifat sudah jelas. Itu makrifat. Ya. Kalau yang ini kami namanya natural. Jadi kalau ada dua seperti ini sama, ini berbeda. Makanya kita harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kesulitan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Seakan-akan ingin menyampaikan bahwa dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Jadi bersama satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Nah ini kita bisa melakukannya dengan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak husnudzon, ini nggak bisa diterapkan. Kuncinya husnudzon kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini benar. Karena kata Allah, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi", aku tergantung dari dhannya prasangka hamba kepadaku. Nah, kalau ketika menghadapi masalah dhannya pada Allah, Allah sedang membenciku, benar tuh, benar juga. Tapi kalau ketika menghadapi permasalahan ujian, beban,
Maka yang ditanamkan adalah ini, bersama saya yakin bersama kesulitan ini, bersama masalah ini ada dua kemudahan. Karena saya husnuzon kepada Allah sudah diterima. Saya yakin. Maka ini terjadi. Kalau kita yakin husnuzon kepada Allah. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, yang terjadi sebaliknya. Maka harus husnuzon. Diterapkan pada kita. Setiap kita menghadapi keadaan. Maka orang yang punya masalah itu sabar dengan masalahnya, husnuzon kepada Allah. Terus sabar dalam kita tahu ya, sabar itu ada 3 ya. As-sabru fi ta'ah, terus taat pada Allah, as-sabru 'anil maksiyah, terus menghindari maksiat, as-sabru 'indal musibah, ketika menghadapi keadaan musibah. Nah, kalau itu diterapkan, kita husnuzon pada Allah, insyaallah seberat apapun insyaallah akan jadi ringan. Berikutnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kuncinya berikutnya ini, jangan diam, harus bergerak terus. Habis ibadah yang satu, ibadah yang lain. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Habis itu ngaji, habis itu taklim, habis itu makan, habis ini terus. Semuanya ibadah. Nanti pada makannya. Apalagi punya rendah. Terus begitu. Habis itu tidur, sebelum tidur baca doa. Terus pas bangun baca doa. Habis itu begitu sholat terus itu. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita semuanya berharap. Ini ujian terakhir. Harapan kita itu harus pada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti banyak kecewanya. Dibohongin mulu, berharap pada manusia, pilkada kalah mulu, kemarin kalah, sekarang kalah lagi, stres. Berharap pada manusia. Kalau kepada Allah, santai aja. Tapi harus berlapang dada, Ustaz. Nah, berlapang dada. Maka ini, kalau ini kita lakukan, ini tuh kita ini akan nyambung ke sini lagi nih. Lapang dada. Nyambung ke sini. Iya, larinya ke ayat 1. Muter lagi ke ayat 1. Nah, itu kuncinya. Jadi apa kesimpulannya surah ini? Yang pertama, setiap beban hidup kita semuanya punya beban hidup. Punya ujian hidup, semua orang hidup itu punya ujian. Kalau nggak pengen hidup yang nggak usah hidup. Harus dihadapi dengan lapang dada. Syarhus. Yang kedua, berhubungan dengan dosa, hendaknya kita sebagai orang mukmin melihat dosa itu sesuatu yang membahayakan kita, sehingga kita langsung bertaubat, beristighfar, yang dengannya Allah mengangkat dosa-dosa kita dengan taubat kita dan istighfar dan penyesalan kita. Yang ketiga, hendaknya kita husnuzon kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dan kita terus bersabar atas apa yang sedang kita hadapi. Dengan kesabaran 3 hal: sabar berdoa, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Yang berikutnya, terus bergerak, jangan diam. Tidak ada pensiun. Baik itu dalam hal kebaikan hubungannya dengan Allah maupun hubungannya secara muamalah terhadap manusia atau ibadah-ibadah yang sifatnya jangan berhenti, tapi terus bergerak. Yang berikutnya yang terakhir, maka kita harus selalu berharap kepada Allah atas setiap apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai kita berharap pada manusia, berharap pada manusia akan menimbulkan kecewa,
berharap pada Allah, hanya kepada Allah disebutkan ilahi. Ini menunjukkan lil hasr, pembatasan hanya kepada Allah. Dia akan menimbulkan kita secara besar lapang dada, tidak akan kecewa, tetap akan selalu bahagia kalau kita berharap pada Allah. Dan yang jangan lupa penyembahan ini semuanya ini mengharapkan dari kita semuanya supaya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita berharap semuanya, insya Allah dada kita menjadi lapang, Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang membebani umum kita, nama kita baik di dunia dan akhirat. Kemudian banyak setiap kesulitan insya Allah akan Allah selesaikan masalah-masalah. Dan hidup kita insya Allah bahagia, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah mungkin kita kaji dalam kesempatan hari ini, dan bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga kita semuanya, agar mulai berkah dari surah Al-Insyirah ini, dan kita lapang, hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin. Kita doa alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.